Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Alkitab berkata, saudara lihat Kejadian pasal 22 ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu baca baik-baik, Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saya percaya di titik ini Ishak sudah besar. Kenapa? Sebab dalam perjalanan mereka 3 hari, Ishak tanya kepada bapaknya, "Bapak, di mana korban?" Ishak sudah cukup mengerti. Dan Abraham di dalam imannya berkata, Allah yang menyediakan. Dia sudah belajar dari Mesir, tidak boleh menipu. Dia sudah belajar dari Mesir, belajar percaya Allah. Dia sudah belajar dari Hagar, dia harus belajar mempercayai Allah apapun masalah. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah. Ini momen terakhir Abraham dengan Ishak, anak yang dia kasihi. Saya percaya Abraham pasti delay. Dia mau punya waktu terakhir dengan anak ini. Dia akan berlambat menyusun batu itu. Anugerah yang pernah singgah di hidupnya, sekarang sorga minta kembali. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau, menyembelih anaknya. Kata menyembelih hanya dipakai untuk binatang, tidak pernah dipakai untuk manusia. Dan itu hanya dipakai untuk korban. Dan dengan berat dia tarik ke atas, dan dia bilang, Tuhan, apakah ini? Tetapi saya tidak menemukan satu kali pun dari mulut laki-laki yang tua ini, yang rapuh ini, ada komplain, ada teriakan, ada caci maki kepada Allah. Tidak ada. Kenapa? Dia sadar ini juga datang dari Tuhan. Saya mau tanya saudara, kalau Tuhan ambil bisnis saudara, kalau Tuhan ambil karir saudara, kalau Tuhan ambil kesehatan saudara, Tuhan ambil yang paling engkau kasihi, mampukah engkau berdiri sebagai Abraham dan mengeksekusinya tanpa bertanya surga salah? Tidak. Abraham melakukan. Abraham melakukannya dengan setia. Dia sudah belajar bahwa kerapuhan saya tidak boleh terulang. Tetapi anugerah selalu datang dengan cara berbeda kepada orang yang berbeda. Dan untuk Abraham, anugerah harus datang dengan cara ini. Untuk Abraham, anugerah harus memeluk dia dengan cara dia tidak mengerti. Why? Tapi Abraham belajar dari kerapuhannya. Saya hanya mau mempercayai Allah. Saya hanya mau taat dan setia. Waktu tangannya belum turun, sorga kembali berteriak dan anugerah kembali memeluk dia. Tetapi berserulah malaikat Tuhan, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dengan kata lain, sorga bilang, kerapuhanmu mulai tertutup perlahan-lahan Abraham. Engkau lebih memilih menghormati saya daripada membela diri. Engkau lebih memilih taat dan setia walaupun sulit, sukar dan mahal harganya. Tapi engkau memilih mempercayai aku dan tidak segan-segan. Tangkap kata itu. Hatimu berubah Abraham. Kerapuhanmu diubahkan. Kerapuhanmu dipulihkan. Saya sudah bilang di awal, setiap kali anugerah menerjang hidup seseorang, anugerah pasti memulihkan hati orang itu. Bapak ibu saudara, saya ingin saudara catat ini. Anugerah tidak pernah kekurangan cara untuk memeluk saudara. Sorga tidak kekurangan cara untuk menyerbu hidup saudara. Maukah saudara jalan dengan dia? Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.